Ingat, barang siapa yang menyakiti gurunya atau gurunya merasa sakit dengan ulah tingkah lakunya, dengan perbuatannya, apalagi memang disengaja untuk menyakiti gurunya, yuhramu barakatan, dia akan dihalangi atau terhalang untuk mendapatkan barokah ilmu. Kalau tidak dapat barokah, maka tidak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi pempaneka termasuk dari ngaku amul jaaki guru, taukiru auladihi tining amul jaaki pan berempan putrana guru. Wa man ben oreng ya ta'alaku seaku mantong pasera oreng bihi kalaban guru. Wa kana ben badas Wa min tawqirihi taukiru auladihi wa may yata'allaku bihi, termasuk dari menghormati guru, memuliakan guru, yaitu memuliakan dan menghormati anak-anak guru, menghormati anaknya guru. Jadi termasuk menghormati guru, menghormati anaknya guru. Kita hormati anak-anak guru berarti menghormati guru. Termasuk juga orang-orang yang punya urusan dengan guru. Artinya orang tua guru atau keluarga guru, saudara-saudara guru. Jadi kita harus berupaya untuk memuliakan anak-anak guru dengan cara yang baik, yang sopan. Tidak ada kebencian di dalam hati. Tidak boleh membenci anak guru. Karena membenci anak guru berarti membenci guru. Nah, di situ barakah akan dicabut oleh Allah. Makanya hati-hati ketika berguru, maka juga harus mampu dan berusaha menghormati anaknya guru. Terus wakana ban bada ustaduna pasera kuruna kaula syairul islami. Ustaduna pasera kuruna kaula sataja. Ustaduna pasera kuruna kaula sataja syairul islami nyatana syekh Islam. Burhanuddin nyatana Burhanuddin. Sahibul hidayah Sahibul hidayati Sahibul hidayah. Yaki panika acara tapasyara syekh anna wahidan tersampuna situng orang min kibari a'immati Bukhara dari panbarempan pangrajana banyak-banyak imam negara Bukhari. Negara Bukhara kana bada pasera anna wahidan dibaca nasab menjadi isimnya anna. Khabarnya mana? Kana. Terus Kana panika bada anna wahidan yajlisu panika alumku pasera wahidan. Majlisat darsi tempat acar tempat pengajian. Wakana bada pasera wahid yakumu panika mancing pasera wahid fi khilalit darsi dalam nak tengah anna ngacar ahyana dalam sakadang. Wasa'alu ban atanya pasera kapi orang anu dari wahid. Wa yaqulu ban muncak pasera syekh inna bana ustadi sangkuna anak laki naus guru kaula yal'abu pan kaamain pasera wahid masib yani nak wahid panika amain pasera ibnu ustadi
Masyidani asertana pan berempan nak kana fisikati dalam jalan. Faida ra'aitu maka bila ningali pasara kaulahu deka ibnu Ustadi aku mu mancing pasara kaulah maka mancing pasara kaulah lahu deka wahid takdiman karena ngaku ngaki li Ustadi dak guru kaulah wal qadi bantini wa kana ustaduna syekhul Islam Burhanuddin sahibul hidayah rahimahullahu alaihi. Maka Syekh Az-Zarnuji bercerita bahwa ustadz-ustadznya termasuk guru kami Syekhul Islam Burhanuddin sahibul hidayah. Kata Syekh Az-Zarnuji, ustadzku bercerita bahwa ada seseorang dari pembesar-pembesar imam di Bukhara, min kibari a'immati Bukhara, kana yajlisu majlisad darsi. Imam itu sedang mengajar, duduk di tempat pelajaran. Artinya mengajar, sedang berlangsung pelajaran. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan. Terkadang imam itu berdiri. Terkadang berdiri. Fasa'alu an dzalika, maka orang-orang itu bertanya, yakni santrinya bertanya tentang perbuatan syekh. Kadang syekh itu duduk, kadang berdiri. Pada waktu mengajar itu syekh, orang yang alim. Ketika syekh ditanya, faqala, maka syekh itu menjawab, inna bana ustadi yal'abu ma'as-sibyani. Sesungguhnya anak ustadku, sesungguhnya anak guruku, yal'abu ma'as-sibyani fisikati, sedang bermain bersama anak-anak di jalan, anggap di halaman masjid. Wa itu ahyanan ila babil masjid. Terkadang anak guru saya itu terkadang datang kepada pintu berada di pintu masjid. Fa idza ra'aitu aku mulahu, ketika saya melihat anak guru saya ada di pintu masjid, aku mulahu, maka saya berdiri. Apa tujuannya? Ta'ziman li ustadi, karena mengagungkan guru saya, mengagungkan ustadz saya. Itu anaknya guru, bukan gurunya. Dan syekh itu adalah orang yang alim. Tapi begitu terpujinya akhlaknya, mulianya akhlaknya, kepada anak gurunya tetap mengagumkan. Bahkan anak gurunya masih kecil, senang-senangnya bermain dengan teman-temannya. Namanya anak bermain, kadang-kadang berkah datang, ontur datang. Bila bade elabeng ke masjid, saya mancing. Bila anak-anak guru bade elabeng ke masjid, bila keluar boleh, tojuk boleh. Jadi yang karena akhlak ke syekh atau orang-orang yang mulia, tetap memuliakan kepada gurunya. Wal qadil Imam Fakhruddin Al-Arsabandi kana raisal a'immati fi Marwa. Ada seorang qadi
Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Imam Qadhi itu menjadi pemimpinnya para imam di daerah atau di negara Marwah. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtirami. Ada seorang sultan, seorang raja memuliakan Qadhi Fakhruddin, memuliakan Imam Fakhruddin. Ada seorang sultan, seorang raja, pemimpin juga memuliakan terhadap Imam Fakhruddin. Bayangkan seorang raja memuliakan Imam Fakhruddin. Anggap rakyatnya memuliakan rakyat. Tapi ghayatul ihram, dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Sultan itu memberikan penghargaan, memuliakan dengan penghormatan yang begitu mulia, yang setinggi-tingginya. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba. Maka Syekh Imam Fakhruddin berkata, saya sampai pada derajat ini. Kalau sultan sudah memuliakan, maka rakyatnya pasti memuliakan. Kalau sudah rajanya memuliakan, rakyatnya pasti memuliakan. Karomah. Saya sampai derajat seperti ini, kata-kata Imam Fakhruddin, bi khidmatil ustadi, dengan sebab saya mengabdi kepada ustadz, mengabdi kepada guru saya, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh guru saya. Kuntu akhdimul ustadha al-qadiyah al-imama Aba Yazid ad-Dabbusiyah. Saya berkhidmat kepada guru saya yang bernama Imam Aba Yazid ad-Dabbusi. Kata Syekh Imam Fakhruddin, wa kuntu akhdimuhu wa adbakhu ta'amahu 30 sanatan. Saya berkhidmat kepada guru saya, memasak makanannya selama berapa tahun? 30 tahun. Salasina sanatan, 30 tahun. Berkhidmat, mengabdi kepada gurunya, memasak makanannya, disiapkan seluruhnya. Pengabdiannya selama berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Tidak sedikit waktunya. 30 tahun. Bukan hanya setahun. Wala aqulu minhu syai'an. Sedikit pun saya tidak pernah memakan apa yang saya masak. Yang saya masak hanya untuk guru saya. Sedikit pun tidak pernah makan. Tidak pernah merasakan. Hanya saja untuk semuanya dipersiapkan kepada guru. Karena tanpa izin tidak boleh. Jadi Syekh Imam Fakhruddin sampai mencapai derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi disebabkan apa? Memuliakan, berkhidmat kepada gurunya. Berkhidmat mengabdi ke guruna. Alatin apa kebutuhan aku? Itu berkhidmat dengan ikhlas karena Allah. Maka santri akan mulia jika ikhlas mengabdi, menghormati kepada gurunya. Wa syekhul imamu al-ajallu syamsul a'immati al-halwani. Ada seorang syekh imam al-ajal, orang yang paling mulia, Syamsul A'imma al-Halwani rahimahullahu qad kana kharaja min Bukhara. Beliau keluar pergi dari negeri Bukhara. Wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bi hadisatin waqa'at lahu. Beliau keluar
menetap di beberapa desa beberapa hari karena ada peristiwa yang terjadi pada beliau. Wa qad zarahu talamidhuhu, semua santri-santrinya datang berkunjung padanya. Amai. Syekh Al-Halwani datang ke Tisa-Tisa karena ada peristiwa yang terjadi padanya. Semua santri-santrinya menyambut. Semua santri-santrinya datang. Semua santrinya datang. Hanya satu santrinya yang tidak datang, Syekh Abi Bakrin Azhar. Faqala lahu hina laqiyahu lima lam tazurni. Suatu ketika Syekh Al-Halwani berjumpa dengan Syekh Abi Bakri. Ketika berjumpa, maka Syekh Al-Halwani bertanya kepada santrinya, yakni kepada siapa? Abi Bakri. Pada waktu saya datang, kenapa Anda tidak datang? Kenapa tidak berkunjung kepada saya? Faqala lahu inni kuntu mashghulan bi khidmatil walidah. Mohon maaf Syekh, saya disibukkan dengan berkhidmat kepada orang tua saya. Saya disibukkan dengan mengabdi kepada ibu saya. Makanya saya tidak datang. Repot alatin ibunya, mungkin sedang sakit atau semacamnya. Akhirnya bedekuru datang, tak sempat aja habis. Datang ke sana tak sempat aja habis. Tanya akimun Syekh karena sibuk kalaban alatin ibu. Bagaimana jawaban Syekh? Qala turzakul umrah wa la turzaku raunaqad darsi. Wa kana kadzalika. Kamu diberi rezeki umur, diberi umur yang panjang, tapi tidak diberi rezeki indahnya pelajaran. Tidak diberi rezeki oleh Allah indahnya pelajaran. Seandainya dia mengingat indahnya pelajaran, tentu sesibuk apapun dia akan datang untuk berkunjung kepada gurunya. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqati fil qura wa lam yantazim lahu darsu. Maka sesungguhnya sebenarnya masih banyak waktu. Seandainya Syekh Abi Bakrin memang ada niatan untuk berkunjung kepada gurunya, sebenarnya masih banyak waktu. Makanya sebenarnya keinginan itu atau niatan itu yang membuat adanya kesempatan. Ada keinginan pasti ada kesempatan. Karena masih ada waktu. Sesibuk apapun, jika ada niatan untuk berkunjung kepada gurunya, insya Allah ada kesempatan. Kalau tidak ada niatan, ya tidak sempat, tidak akan menyempatkan, karena memang sudah tidak ada niatan. Makanya kata Syekh kepada Syekh Abi Bakrin, kata Syekh Al-Halwani, sebenarnya masih ada waktu, banyak waktu untuk menyisihkan berkunjung kepada gurunya. Ternyata Syekh Abi Bakrin tidak berkunjung. Makanya kata gurunya bilang, kamu diberi rezeki umur yang panjang, tapi tidak diberi rezeki tentang indahnya hasil dari pelajaran. Hasil dari belajar. Ya hasil belajar ya kita harus menghormati guru.
Faman ta'adza minhu ustadzuhu, barang siapa yang menyakiti gurunya atau gurunya merasa sakit dengan ulah perbuatan santrinya, yuhramu barakatal ilmi, maka santri itu akan dihalangi oleh barokahnya ilmu. Ingat, barang siapa yang menyakiti gurunya atau gurunya merasa sakit dengan ulah tingkah lakunya, dengan perbuatannya, apalagi memang disengaja untuk menyakiti gurunya, yuhramu barakatal ilmi, dia akan dihalangi atau terhalang untuk mendapatkan barokah ilmu. Kalau tidak dapat barokah, maka tidak akan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh kepada Allah, tidak senang untuk beribadah, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Ingin hidup barokah, harus menghormati gurunya. Wala yantafi'u bihi illa qalilan, dia tidak akan dapat mengambil manfaat dari ilmunya kecuali hanya sedikit. Apa sebabnya? Karena dia tidak menghormati gurunya, tidak menghormati anak-anak gurunya, tidak menghormati keluarga dari gurunya. Paham? Allah alim shawab. Al-Fatihah.